Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'du, saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali mempelajari sebagian dari ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, yaitu ilmu al-lughah al-arabiyyah, termasuk kaidah-kaidah yang ada padanya. Kita selalu memohon, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita usahakan dari amal ibadah yang kita lakukan ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai amal ibadah yang diterima, dan semoga kita diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, termasuk diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya tentang ilmu yang akan kita pelajari ini. Amin, Allahumma amin. Saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Mukhtarat Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab yang disusun oleh Al-Ustadz Aunur Rafiq bin Ghufran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan keluarganya dan menjadikan amal ibadah yang beliau usahakan menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki al-faslur rabi', yaitu pasal yang keempat setelah kita menyelesaikan pasal yang pertama, yaitu isim ditinjau dari bangunannya. Isim ditinjau dari apa? Bangunannya, yaitu bentuk huruf akhirnya. Kemudian kita juga telah menyelesaikan pasal yang kedua, yaitu al-ismu bin nadhari ila naw'ihi, yaitu isim ditinjau dari apa? Jenisnya. Kemudian pasal yang ketiga yang alhamdulillah sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu al-ismu bin nadhari ila adadihi, isim ditinjau dari bilangannya, ditinjau dari apa? Jumlahnya. Fa insyaallah dengan izinnya dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab al-faslur rabi', yaitu al-ismu bin nadhari ila ta'yinihi. Al-ismu bin nadhari ila ta'yinihi. Bisa antum dan antunna lihat di halaman 15 dan seterusnya, yaitu isim ditinjau dari apa? Kejelasannya. Al-ismu bin nadhari ila ta'yinihi. Pada pembahasan pasal yang keempat ini, isim ditinjau dari apa? Kejelasannya. Di sana disebutkan
ada dua. Yang pertama adalah ismun nakirah, ya, ismun nakirati, dan yang kedua adalah ismul ma'rifati. Ismul ma'rifati. Inilah pembahasan di pasal yang keempat, yaitu isim ditinjau dari apa? Ta'yinnya, ya, kejelasannya. Yang pertama adalah ismun nakirah, yaitu isim yang menunjukkan arti, ya, umum. Ya, isim yang menunjukkan arti apa? Umum. Sedangkan, ya, kita bisa mengatakan isim tersebut adalah nakirah dengan ciri, ya, wahai saudaraku dan saudariku seiman, dengan ciri apa? Dia tidak berawalan dengan apa? Alif lam. Ya, isim tersebut tidak berawalan dengan apa? Alif lam, al. Ya kan? Baik al-qamariyah ataupun apa? Syamsiyah. Ya, baik alnya yang terbaca jelas ataupun alnya apa? Ya, samar. Ya, tidak terbaca dengan apa? Jelas. Dan perlu diingat bahwa ismun nakirah, ya, ciri penulisannya adalah tidak berawalan dengan apa? Alif lam ini secara umum. Ya, perhatikan wahai saudaraku dan saudariku, secara umum isim tersebut apa? Berakhiran dengan apa? Fathatain, kasratain ataupun apa? Dhammatain. Ya, dia berakhiran dengan apa? Tanwin. Secara umum isim yang tidak berawalan dengan apa? Al, ya kan? Maka secara umum dia menerima akhiran tanwin. Ya, menerima akhiran apa? Tanwin. Baik double fathah, an, double kasrah, in, ataupun double dhammah, un. Tergantung jabatan kedudukan kata tersebut nanti di dalam kalimat. Kapan dia menggunakan double fathah, an, kapan dia menggunakan double kasrah, in, dan juga kapan dia menggunakan apa? Double dhammah. Tapi perlu kita ketahui, jika antum antunna mendapati kata misalnya apa? Qalam, na'am, qalam, maka kita baca dia apa? Qalamun. Meskipun ada kemungkinan dia dibaca apa? Na'am, qalaman. Dan ada kemungkinan pula dia dibaca apa? Na'am, qalamin. Mengapa bisa dibaca qalamun, qalaman, qalamin? Karena isim ini, ya, kata benda ini tidak berawalan dengan alif lam. Maka cara menerjemahkan, cara memaknai isim ini adalah apa? Ya, dengan arti umum. Sebuah apa? Pena. Apakah pena itu, ya kan, baru ataukah sudah lama? Kita tidak tahu. Apakah pena itu berwarna hitam ataukah biru? Kita tidak tahu. Ya, karena apa? Dia, ya, bentuknya masih nakirah. Sifatnya masih umum, ya, tidak diketahui secara pasti, ya. Nah, di sana dikecualikan, ya, dikecualikan wahai saudaraku dan saudariku, isim yang tidak berawalan dengan al, isim yang tidak berawalan dengan apa? Al, dan dia apa? Menerima akhiran tanwin tapi tidak dikatakan apa? Nakirah. Apa contohnya? Nama orang. Nama orang. Seperti kata misalnya na'am, Aliyun. Seperti kata na'am, ya, Muhammadun. Seperti kata na'am, ya, Mahmudun. Nah, dan seterusnya. Perhatikan wahai saudaraku dan saudariku, tiga kata ini, Aliyun, Muhammadun, Mahmudun, ya kan? Meskipun dia tidak berawalan alif lam,
Meskipun dia bisa berakhiran dengan apa? Tanwin, salah satunya dhammatain, au kasratain, au fathatain. Tapi kita tidak boleh mengatakan, ya kan, isim ini apa? Nakirah. Karena apa? Dia termasuk apa? Ismul alam. Ya, nama orang. Juga termasuk nama tempat. Ya, meliputi apa? Negara, ya, provinsi, ya kan, kota, desa, dan seterusnya. Meskipun dia tidak berawalan dengan alif lam, ya, dan secara umum dia berakhiran dengan apa? Tanwin. Tidak boleh kita katakan dia apa? Nakirah, tapi dia akan masuk ke dalam pembahasan apa? Ma'rifah. Itu pembahasan yang pertama. Al-ismu bin nadhari ila ta'yini. Isim ditinjau dari apa? Kejelasannya. Nah, kemudian yang kedua, wahai saudaraku dan saudariku, setelah kita mengenali apa itu ismun nakirah, ya, apa itu ismun nakirah, yaitu isim yang memiliki arti umum, ya, dengan ciri penulisan tidak berawalan al dan secara umum berakhiran dengan apa? Tanwin. Maka kita akan memasuki, ya, isim ditinjau dari kejelasannya yang kedua. Al-ismu bin nadhari ila ta'yinihi, ya, yang kedua, yaitu apa? Ismul ma'rifati. Apa? Ismul ma'rifah. Apa itu ismul ma'rifah? Ya, diterangkan oleh, ya, penyusun, yaitu isim yang menunjukkan arti sudah jelas. Isim yang menunjukkan arti sudah apa? Ya, dikhususkan. Isim yang menunjukkan arti sudah apa? Ditentukan. Tidak lagi apa? Ya, samar. Tidak lagi umum, tapi apa? Sudah jelas, sudah dikhususkan, sudah diketahui, sudah ditentukan. Ya. Nah, perlu diketahui bahwa ismul ma'rifah, isim yang menunjukkan arti khusus sudah diketahui ini memiliki banyak bentuk. Ya, memiliki banyak apa? Banyak bentuk. Ya. Dan salah satu bentuk dari apa? Ismul ma'rifah, dan salah satu bentuk dari apa? Ismul ma'rifah adalah kebalikan dari apa? Isim nakirah. Tadi isim nakirah adalah isim yang tidak berawalan dengan apa? Alif lam. Dan secara umum dia apa? Berakhiran dengan tanwin. Maka salah satu bentuk dari ismul ma'rifah, saudaraku dan saudariku, adalah apa? Dia berawalan dengan apa? Alif lam. Jadi kebalikan dari apa? Ciri isim nakirah. Ya. Dia berawalan dengan alif lam. Dan perlu diketahui, wahai saudaraku dan saudariku, bila isim itu berawalan dengan alif lam, baik alnya terbaca dengan jelas ataupun apa? Tidak jelas samar, maka dia tidak diperkenankan, ya, berakhiran dengan tanwin. Ya. Jadi ketika didapati isim berawalan dengan alif lam, maka tidak diperkenankan baginya berakhiran dengan tanwin. Diperbolehkan baginya apa? Bisa fathah, bisa akhiran kasrah, bisa akhiran apa? Dhammah. Tergantung jabatan, kedudukan kata tersebut dalam apa? Sebuah kalimat. Jadi dia menolak apa? Double fathah, double kasrah, double dhammah di huruf akhirnya. Tapi dia apa? Menerima apa? Harokat fathah, harokat kasrah, harokat dhammah. Ya, salah satu contoh misalnya tadi qalamun, qalaman, qalamin. Dia nakirah, menunjukkan arti umum. Maka kita rubah menjadi apa? Ma'rifah. Al-qalamu. Naam. Al-qalamu. Kemudian apa? Al-qalami. Naam. Al-qalami. Kemudian apa? Al-qalama. Naam. Ya.
Di sini ada perubahan. Ketika isim itu tidak diberi awalan alif lam, secara umum dia menerima tanwin. Ketika isim itu apa? Telah berawalan dengan alif lam, tidak lagi nakirah, tapi sudah menjadi apa? Salah satu bentuk ma'rifah. Perhatikan di sini, saudaraku, saudariku, dia bisa berakhiran dengan harokat dhammah, al-qalamu. Dia bisa berakhiran dengan harokat kasrah, al-qalami. Dia pula bisa berakhiran dengan harokat apa? Fathah, al-qalama. Kapan dia menggunakan apa? Dhammah, kasrah, fathah? Tergantung kedudukan jabatan kata ini ketika sudah ada di dalam sebuah kalimat yang sempurna. Dan insya Allah ya itu akan kita apa? Pelajari di kesempatan-kesempatan berikutnya. Maka di sini diberikan contoh oleh penyusun kata talibun nakirah menjadi at-talibu ma'rifah. Kata kitabun nakirah menjadi al-kitabu ma'rifah. Kata misalnya ma'hadun ya kan nakirah menjadi al-ma'hadu ya kan ma'rifah. Kata maktabatun nakirah menjadi al-maktabatu ya ma'rifah. Kata aqlamun nakirah menjadi al-aqlamu ma'rifah. Kata mudarrisun nakirah menjadi al-mudarrisu ma'rifah. Ya, ini wahai saudaraku dan saudariku adalah ya cara merubah apa? Nakirah menjadi apa? Ma'rifah. Bagaimana caranya tadi? Dengan contoh-contoh yang disebutkan, yaitu tinggal menambahkan awalan apa? Alif lam. Dan ingat, ketika isim itu telah berawalan dengan apa? Alif lam, maka dia tidak boleh diberi akhiran harokat apa? Tanwin. Bolehnya apa? Fathah, a, kasrah, i, dhammah, u, al-qalamu, al-qalami, al-qalama. Ya, semoga bisa dipahami. Kemudian disebutkan di sini contoh makrifat. Yang ketiga Hindun. Nah, nama apa? Nama orang. Ya. Kemudian apa? Zaidun. Ya, nama orang. Fatimatu, nama orang. Muhammadun, nama orang. Maka seperti yang tadi saya sampaikan di awal, didapati isim yang dia tidak berawalan alif lam, dia menerima apa? Tanwin, ya. Tapi tidak boleh dikatakan isim nakirah. Apa tadi? Dia adalah apa? Al-alamu, ismul alami, yaitu nama orang. Jadi Hindun, ya. Kemudian apa? Zaidun, Muhammadun. Perhatikan di situ. Ya, bisa nggak dia berakhiran dengan tanwin? Bisa. Hindun, Hindan, Hindin, Zaidun, Zaidan, Zaidin, ya Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Tapi ingat, ya, nama-nama tersebut tidak boleh antunna katakan dia isim nakirah. Tapi dia dikatakan isim ma'rifah. Mengapa? Karena masuk ke dalam nama orang, termasuk juga nama tempat. Misalnya apa? Jakarta, Surabaya, ya kan? Medan, Semarang, dan seterusnya. Walaupun dia tidak berawalan alif lam, ya kan? Kita tidak diperbolehkan untuk mengatakan dia isim yang menunjukkan arti umum atau nakirah, tapi kita katakan dia ma'rifah. Nah, kemudian dijelaskan, wahai saudaraku dan saudariku, ya, macam atau bentuk-bentuk tanda-tanda dari apa? Isim ma'rifah. Di sini diterangkan oleh penyusun, ya, Al-Ustadz, ya, Aunur Rafiq bin Ghufran, semoga Allah menjaganya. Di dalam pasal yang keempat ini ada 7. Ada 7. Jadi bentuk-bentuk isim apa? Ma'rifah itu ada 7. Yang pertama adalah isim yang berawalan dengan alif lam. Nah, tadi sudah kita apa? Bahas. Ya, isim yang berawalan dengan alif lam.
Jadi setiap antum antunna mendapati apa? Isim yang berawalan dengan apa? Alif lam, baik alnya itu terbaca ataupun apa? Ya, disamarkan bacaannya, tidak terbaca dengan jelas, pastikan dia adalah apa? Isim yang menunjukkan arti apa? Khusus. Isim yang sudah ditentukan. Isim yang sudah diketahui. Tidak boleh lagi kita katakan dia isim nakirah. Nah, kemudian yang kedua adalah apa? Ismul dhamir. Ya, yang kedua adalah apa? Ismul dhamir. Ya. Jadi bentuk isim nakirah, ya, bentuk isim apa? Ma'rifah yang kedua, wahai saudaraku dan saudariku, adalah apa? Ismul dhamir. Ya. Naam, ya, dhamirun. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua. Dhamir. Dhamir artinya kata ganti, wahai saudaraku dan saudariku. Di mana ya kata ganti dalam bahasa Arab ini ya bentuk katanya ya bentuk apa? Kalimatnya ada 14. Ya, ada berapa? Ada 14. Ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, terakhir ana, nahnu. Semuanya ada berapa? Ada 14. Nah, ini harus ya antum dan antunna ketahui. Juga harus antum dan antunna apa? Hafalkan, pahami bahwa dhamir yang ada 14 kata tadi ya ada yang masuk ke dalam bab dhamir ghaib, kata ganti untuk orang ketiga ya, orang yang dibicarakan seperti apa? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, ini masuk ke kata ganti orang ketiga. Dia seorang laki-laki, dia dua orang laki-laki, mereka laki-laki, dia seorang wanita, dia dua orang wanita, mereka wanita. Yang kedua, saudaraku dan saudariku, ada dhamir mukhatab. Apa? Kata ganti orang kedua. Ya, kata ganti orang kedua, yaitu lawan bicara kita. Orang yang kita ajak bicara. Di sana ada anta, antuma, antum, anti, antuma, dan apa? Antunna. Anta, kamu, ya, seorang laki-laki. Antuma, kalian dua laki-laki. Antum, kalian laki-laki. Anti, kamu seorang wanita. Antuma, kalian atau kamu dua orang wanita. Antunna, kalian wanita. Itu masuk ke dalam bab apa? Yang kedua, dhamirun mukhatabun, yaitu kata ganti ya, orang yang kedua, orang yang diajak bicara. Yang terakhir, saudaraku, saudariku, yaitu dhamir mutakallim. Apa itu dhamir mutakallim? Ya, kata ganti orang pertama, orang yang berbicara. Di sana ada dua, ana dan nahnu. Apa? Ana, nahnu. Ana artinya saya, bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Nahnu artinya kami ataupun kita, bisa untuk laki-laki, bisa pula untuk perempuan. Nah, itu harus diketahui, harus dipahami, sekaligus dihafalkan. Ya, dhamir. Dan semua dhamir yang tadi saya sebutkan, dari mulai huwa sampai ana, nahnu, semua adalah apa? Ma'rifah. Apa artinya ma'rifah? Isim yang menunjukkan arti sudah apa? Dikhususkan, sudah diketahui, tidak lagi umum, tidak lagi nakirah. Kemudian di sana dijelaskan oleh penyusun, wahai saudaraku dan saudariku, isim dhamir terbagi menjadi dua. Jadi kata ganti terbagi menjadi apa? Menjadi dua. Ada dhamirun zahirun, ya,
kata ganti yang nampak, kata ganti yang apa? Jelas, terlihat. Dan yang kedua, ya bisa dilihat di halaman 15, ada dhamirun mustatirun. Yaitu apa? Ada kata ganti yang apa? Tersembunyi. Jadi, ya saudaraku dan saudariku, dhamir di sini terbagi menjadi dua. Ada dhahirun dan ada apa? Mustatirun. Ya, dhahirun, mustatirun. Nah, ya mustatir. Ya, apa itu mustatirun? Yang pertama tadi dhahirun, yang kedua apa? Mustatirun. Kalau dhamir zahir adalah apa? Dhamir yang nampak jelas. Ya, didapati di situ dhamirnya, terlihat, terbaca. Sedangkan yang kedua adalah dhamir mustatirun, yaitu kata ganti dhamir yang apa? Tersembunyi. Ya, kata ganti yang tertutup. Mustatir artinya apa? Tidak terlihat, tersembunyi, tertutup. Nah, di sini dijelaskan oleh penyusun, ya, perincian, penjabaran dari apa? Dhamirun zahirun, ya, yaitu dhamir apa? Zahir. Ya, dia dibagi lagi menjadi apa? Menjadi dua. Ya, menjadi berapa? Menjadi dua. Ada dhamir yang pertama, ya, yaitu apa? Munfasilun, gitu ya. Munfasilun. Dan yang kedua ada dhamir apa? Muttasilun. Muttasilun. Nah, ya, sekali lagi bisa antum dan antunna lihat di halaman berapa? Ya, 15. Apa itu dhamir munfasil? Yaitu dhamir, ya, dhamir yang apa? Ya, terpisah. Jadi dhamir terbagi menjadi dua, ada dhahirun nampak, ada mustatirun tersembunyi, tidak terlihat. Nah, khusus untuk dhamir zahir, di sini penyusun membagi menjadi dua lagi, ya. Saudaraku, saudariku, tolong diperhatikan. Yang pertama adalah dhamir zahir munfasil, yaitu kata ganti yang apa? Terpisah. Ya, kata ganti yang apa? Yang terpisah. Kemudian yang kedua adalah dhamir zahir muttasil, kata ganti yang nampak dan dia apa? Bersambung. Jadi munfasil artinya apa? Terpisah, ya kan? Muttasil lawannya artinya apa? Bersambung. Nah, dhamir munfasil ini, saudaraku dan saudariku, ya, i'rab, kedudukan dia di dalam apa? Ya, kalimat hanya ada dua. Hanya ada dua. I'rab, ya kan? I'rab dhamir munfasil di dalam kalimat bahasa Arab itu hanya ada dua. Yang pertama, wahai saudaraku dan saudariku, yaitu apa? Dia marfu, ya, marfuun, ya, rafa. Yang kedua dia apa? Mansubun, ya. Mansubun yaitu apa? Nasab. Ya, insyaallah penjabaran untuk istilah marfu dan mansub ini, ya, di pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah akan kita apa? Pahami. Tapi dengan kita melihat contohnya dari apa? Dhamir zahir munfasil, kata ganti yang nampak, dia berpisah dengan kata yang lainnya dan i'rabnya dia marfu. Di sana contohnya apa? Contohnya ana, misalnya ana muslimun. Nah, perhatikan baik-baik. Ana muslimun. Atau misalnya di sana ada kata na'am, nahnu, na'am muslimuna. Nah, nahnu muslimuna. Nah, perhatikan wahai saudaraku dan saudariku, ana muslimun, saya adalah seorang muslim. Nahnu muslimuna, kami, kita adalah apa? Ya, kaum muslimin. Di sini didapati dhamir ana, di sini didapati dhamir nahnu.
Ini namanya dhamir munfasil. Apa artinya munfasil tadi? Dhamir kata ganti yang terpisah. Yang terpisah dengan apa? Kata yang lainnya. Ya. Jadi ketika antum ya mendapati dhamir huwa, huma, hum sampai apa? Ya, anta, antuma, antunna, anti, apa? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, maka seluruhnya 14 dhamir itu ya ketika antum sambungkan, antunna sambungkan dengan apa? Kata yang lain, dia masuk ke dalam dhamir munfasil. Dhamir yang terpisah dan i'rab dia apa? Marfu. Ya, sebagaimana yang disebutkan di sini ya, yaitu apa? Dhamir rafa munfasil. Rafa atau marfu sama. Yaitu apa? Huwa, huma, hum dan seterusnya sampai apa? Ana, nahnu. Sedangkan yang kedua adalah apa? Ya, munfasil mansub atau nasab. Jadi marfu, rafa, mansub itu nasab. Ya, seperti contoh misalnya di sana ada iyyaka. Naam, iyyaka. Naam, di salah satu ayat yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ini adalah dhamir munfasil, tapi lihat dia mansub nasab. Ya. Beda dengan tadi ana, anta, anti, huwa, hiya, itu apa? Rafa, marfu. Sedangkan iyyaka, ya kan? Di situ diberikan contoh iyyahu, iyyahuma, iyyahum, iyyaha, iyyahuma, iyyahunna, iyyaka, iyyakuma sampai apa? Iyaya, iyana, itu adalah apa? Munfasil, dhamir yang terpisah tapi dia nasab, tapi dia mansub. Ya, diberikan contoh oleh penyusun di halaman 15 bagian bawah. Dhamir nasab munfasil, kata ganti yang i'rabnya apa? Mansub dan dia terpisah. Terpisah dengan apa? Kata na'am yang lainnya. Iyahu, iyahuma, iyahum sampai apa? Iyaya, iyana. Itulah ya pembagian dari dhamir zahir. Yang pertama apa tadi? Munfasil, terpisah. Dipecah lagi menjadi dua, rafa atau marfu, nasab, mansub. Jadi dhamir yang masih asli huwa, huma, hum sampai ana, nahnu masuknya ke dalam munfasil rafa. Sedangkan dhamir yang sudah apa? Dirubah iyyahu, iyyahuma, ya, kepadanya, kepada mereka berdua, kepada mereka, kepada engkau dan seterusnya, itu munfasil yang i'rabnya apa? Nasab ataupun mansub. Kemudian ya, dhamir zahir yang terakhir saudaraku dan saudariku adalah apa? Dhamirun zahirun muttasil. Muttasil artinya apa? Bersambung. Lawan dari apa? Munfasil. Jadi kalau munfasil terpisah, kalau muttasil apa? Bersambung. Nah, di sini ya, perhatikan wahai saudaraku dan saudariku, ada apa? Tiga pembagian. Tiga pembagian itu adalah muttasil rafa gitu ya, atau marfu, muttasil apa? Nasab ataupun mansub, muttasil apa? Jar ataupun apa? Majrur, ya. Jadi muttasil bersambung di sini ya, ada tiga kemungkinan, yaitu dhamirun rafa muttasil, yang kedua dhamirun nasab apa? Muttasil, dan yang terakhir dhamirun apa? Jar muttasil. Ya. Perlu diingat ibu-ibu, saudaraku, saudariku, bahwa dhamir rafa muttasil di sini yaitu apa? Meliputi apa? Bentuk penasrifan fi'il apa? Madhi.
meliputi bentuk penasrifan apa? Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Ya, kita fokus dulu pada fi'il madhi. Ya, kata kerja yang menunjukkan arti apa? Lampau. Ya, yaitu apa? Ya, dikecualikan dhamir apa? Huwa, dhamir hiya, dhamir anta, ya, na'am, ya. Jadi dhamir huwa dan dhamir hiya. Ya, khusus untuk apa? Fi'il madhi. Saya ulang, yaitu bentuk penasrifan fi'il madhi, ya, dikecualikan apa? Dua dhamir, huwa dan hiya. Nah, di sana apa? Ada dhamir muttasil yang rafa i'rabnya. Ya, seperti misalnya kata kataba. Nah, kemudian ada kata katabu, ya, kataba. Nah, oke, kataba. Kemudian apa? Ada kata katabu. Nah, ya, ini adalah salah satu contoh apa? Dhamir yang muttasil yang dia bentuknya rafa. Di mananya itu? Nih, ada huruf alif, ada huruf wawu dan seterusnya. Jadi pentasrifan fi'il madhi dikecualikan apa? Huwa dan apa? Hiya. Nah, dikecualikan huwa dan hiya. Nah, kemudian yang kedua yaitu apa? Dhamir muttasil nasab. Nah, dhamir muttasil nasab di sana adalah apa? Ya, dhamir yang bersambung dengan apa? Ya, fi'il. Ya, contohnya apa? Katabahu, katabahuma, katabahum, ya. Naam, katabahu. Kemudian apa? Katabahuma dan seterusnya. Nah, di sini kita dapati hu. Di sini kita dapati huma dan seterusnya sampai apa? Ya, katabu, kataba, nah, katabana. Ya, maka semua dhamir dari mulai huwa sampai nahnu yang telah disambungkan dengan salah satunya fi'il madhi, dia muttasil nasab. Beda dengan tadi kataba, ya kan, ada alif. Katabu, sesudahnya ada wawu sukun, ya kan? Katabta, ada ta. Katabtuma, ada tuma. Nah, dia apa? Ya, muttasil tapi dia rafa. Sedangkan muttasil nasab yaitu apa? Dhamir yang sudah disambung dengan apa? Fi'il, kata kerja. Contohnya apa? Katabahu, dia seorang laki-laki itu telah apa? Menulisnya. Maka nya di sini, hu di sini apa? Nasab. Kemudian yang terakhir yaitu dhamir muttasil apa? Jar. Yaitu apa? Bersambung dengan apa? Naam, ya, bersambung dengan isim sebagai apa? Mudhaf ilaih. Misalnya apa? Kata qalamuhu. Nah, qalamuhu. Nah, di sini muttasil, bersambung. Bersambung dengan isim. Qalamuhu, qalamuhuma. Naam, ya, qalamuhuma. Nah, di sini huma bersambung dengan isim. Maka huma yang diawali oleh isim itu masuk ke dalam dhamir muttasil tapi dia apa? Jar. Ya, karena dia sebagai mudhaf ilaih, kata terakhir dalam kata majmu'. Ya, jadi tolong diingat baik-baik, saudaraku, saudariku, bahwa dhamir zahir, kata ganti yang nampak, yang bisa kita lihat, itu terbagi menjadi dua, ada yang terpisah, ada yang apa? Tersambung. Yang terpisah ada yang rafa, ada yang nasab. Sedangkan yang tersambung ada yang rafa, ya, yaitu apa? Tasrifan apa? Fi'il, ya, baik apa fi'il madhi ataupun fi'il mudhari, dikecualikan apa? Dhamir huwa dan dhamir hiya. Kemudian ada muttasil nasab, yaitu dhamir yang sudah diawali, didahului oleh apa? Fi'il sebelumnya.
katabahu, katabahuma, katabahum, sampai katabana, ya kan? Nah, kemudian ada dhamir muttasil yang jar, yaitu dhamir yang diawali oleh apa? Isim. Ya, dia bersambung diawali oleh isim. Qalamuhu, penanya dia laki-laki. Qalamuhuma, penanya mereka dua laki-laki. Qalamuhum, penanya mereka apa? Laki-laki. Ya, kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, sampai apa? Kitabuna. Itu dhamir muttasil yang apa? Jar. Semoga ya pembahasan dhamir ya sampai pada zahir ini bisa kita pahami dengan baik dan benar. Fa insyaallah akan kita lanjutkan pada dhamir mustatir. Semoga Allah memberikan kemudahan ya, kefahaman kepada kita semua, dan Allah catat apa yang kita usahakan ini menjadi amal ibadah yang diterima. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.